أشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna sadaqal hadits kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Kita semua yang hadir diberi nikmat yang besar karena diberi badan yang sehat, dan kita semua juga diberi nikmat yang sangat besar di akhirat karena kita berdinkan Islam, dan dua-duanya gabung pada diri kita. Itu artinya kita menggabungkan nikmat yang paling besar di dunia dan nikmat yang paling besar di akhirat. Dalam salah satu riwayat disebutkan mangkana musliman wa badanahu fil afiyah faqad istama'a sadunya mid dunya wa sadunya mil akhirah. Siapa yang agamanya Islam dan dia berbadan sehat, maka dia sudah menggabungkan nikmat terbesar di dunia dan nikmat terbesar di akhirat. Karena ada yang dapat nikmat terbesar di dunia dengan sehatnya badan dia, tapi enggak paham agama. Akhirnya kesehatan itu justru malah mendukung kemaksiatan dia. Ada juga yang mendapatkan nikmat yang besar di akhirat berupa Islam, dia paham agama tapi dia enggak punya nikmat sehat, ya, sehingga banyak amal soleh itu terhalang dengan kesehatannya. Maka karena sakit itu sesuatu yang pasti akan mengenai kita, ya, kata salah seorang ulama Ibnul Qayyim mengatakan bahwa manusia itu nanti ketemu 4 hal yang itu menjadi penghalang ibadah. Yang pertama adalah ya al-marid, sakit. Karena kita pasti ya, Allah memberikan 4 modal itu. Pertama sehat, karena kita pasti ketemu sakit. Yang kedua apa? Kata beliau Allah memberikan modal as-sabab, masa muda, karena pasti tua. Nah, ini yang mesti kita kena itu tua. Walaupun enggak ikhlas loh, mesti tua. Atau antum enggak setuju, misalnya bapak-bapak enggak setuju saya jadi orang tua, ya ora apa-apa ora setuju, tapi pasti itu. Dan kalau sudah tua mesti berkurang kekuatannya dan fisiknya. Yang ketiga apa? Al-faraq, masa longgar, karena nanti pasti ketemu masa-masa di mana kita repot enggak bisa melakukan ketaatan. Nah, yang keempat al-hayah, masa hidup, karena pasti mati. Nah, ini pasti orang anggo insyaallah ini pasti. Ya ikhlas apa ora ikhlas mesti mati. Maka mumpung masih bisa, mumpung masih longgar, mumpung masih sehat, ini dipolke, dimaksimalkan untuk melakukan ketaatan. Capek enggak apa-apa, itu capek yang berpahala. Ternyata di antara sekian jenis capek, rasa lelah yang berpahala itu adalah lelah dalam ketaatan. Tapi balasannya apa? Kata Nabi, tadhabum masaqatu ta'a bidawal ajrah. Akan dicabut rasa lelah, capek melakukan ketaatan dengan ditetapkannya pahala dan perasaan bahagia. Tapi kebalikannya kalau dosa, wa tadhabu sururil maksiyah bidawamil uqubah. Kalau kita melakukan dosa, itu nanti senangnya sebentar, habis itu akan dicabut rasa senangnya, habis itu merasakan dosa, terus ditetapkan dosa. Semua rahimakumullah. Kesempatan untuk malam hari ini kita akan kaji tentang amal-amal yang bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Dalam kitab Minhajul Qasidin, salah seorang ulama ya Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan di antara sekian banyak amalan ya, itu Nabi menjelaskan ada beberapa hal yang kalau kita lakukan maka keberkahan akan turun. Kita nanti akan merasakan hidup itu penuh dengan barokah.
apa fungsi barokah? Nah, ini penting karena kita mengejar keberkahan hidup itu mesti ngerti tujuannya dan ngerti fungsinya. Beliau mengatakan bahwa orang kalau mendapatkan keberkahan dalam hidupnya atau mendapatkan barokah itu ciri-cirinya ada 4 kata beliau itu Ibnul Qudamah. Apa itu? Yang pertama dawamul khairiyah, hidupnya itu langgeng dalam kebaikan. Hawane ku nggo rapi terus ngono lho. Orang kalau barokah hidupnya itu selalu di atas kebaikan. Pokoknya langgeng di atas kebaikan terus. Yang kedua kulama yakunu sawaba. Semua yang dia lakukan dinilai pahala. Ojo meneh kok melakukan ketaatan, maksiat saja. Habis itu dia bisa merubah maksiatnya menjadi pahala dengan tobat dan istighfar. Ojo meneh kok sehat, sakit aja dia bisa mendapatkan barokah, tetap dinilai kebaikan dan dinilai pahala. Itu kalau hidupnya penuh berkah. Apa ada sakit kok berkah? Iya, antum merasakan coba kalau orang-orang itu beriman kepada Allah Ta'ala itu walaupun sakit barokahnya banyak. Pertama, rontok dosanya, itu kan barokah itu. Yang kedua, dapat rezeki banyak. Saya enggak punya gula pas sakit, gulanya oke. Ya, kadang-kadang enggak pernah makan apel mahal-mahal, kalau pas sakit, sok-sok ya ada juga yang bawa itu. Itu rezeki itu. Belum lagi silaturahimnya, itu barokah juga. Belum lagi nanti kafaroh ya atas musibah yang dia terima dengan dapat pahala yang sebanding dengan itu. Oh, itu barokah semua itu. Semua rahimakumullah. Kemudian tanda barokah lagi kita juga merasakan kata beliau yang ketiga apa? Nukson ya ilal kasir, yang kurang kayaknya sedikit itu jadi banyak dan cukup. Nah, itu barokah itu memang dijelaskan susah, tapi kita bisa merasakan dari ciri-cirinya. Ya, kayaknya kurang tapi kok bisa cukup. Kayaknya sedikit tapi kok jadi banyak. Kayaknya ini enggak mungkin jadi mungkin. Nah, itu barokah itu. Makanya coba kita cek ya satu persatu amalan apa saja yang bisa mendatangkan barokah dan nanti antum merasakan. Ternyata semuanya hampir enggak masuk akal. Apa yang disebutkan Nabi yang di situ penuh dengan barokah itu kalau dilogika enggak masuk akal. Kayaknya enggak mungkin jadi mungkin. Kayaknya sedikit tapi kok bisa cukup itu tadi loh. Semua rahimakumullah. Yang pertama, Allah letakkan barokah itu pada birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Itu dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, "Man nadhara ila walidayhi nadhurur rahmah." Siapa yang memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang, itu lagi mandang loh, mandangke nyawang, lagi ndelokke ngono tok dengan pandangan kasih sayang. Ya. Futihat min kulli syai'in barokah. Maka Allah buka pintu keberkahan hidup dia dari segala penjuru. Sehingga jangan heran kalau orang itu yang berbakti ke orang tua itu kemudian disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, kemudian hidupnya jadi bahagia, terus anaknya pada nurut-nurut sama dia. Kenapa? Karena memang itu berkah dari Allah Ta'ala atas baktinya dia ke orang tuanya. Ada seorang ulama, Wahab Al-Munabih, beliau mengatakan gini, "Man waqqara walidayhi." Siapapun manusia yang bisa berbakti ke orang tuanya, tamaddat umrahu, dipanjangkan umurnya. Itu artinya disehatkan, kemudian dibikin ya sehat, panjang umur. Yang kedua apa? Wa jama'alahu amrahu, dibikin urusannya cepat rampung, enak, gampang diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga apa? Wa wahabalahu waladun yuqiruhu, dia nanti akan punya anak yang gemati, yang berbakti juga sama dia. Tapi kebalikannya, wa man aqqa walidayhi, siapa yang jahat atau durhaka sama orang tuanya, qasirat umruhu, dipendekkan umurnya, mesti gampang sakit. Kemudian farraqa wa amruhu, hidupnya jadi sengsara. Walaupun kita sugih, kita pejabat, kita sekolah dhuwur, gelare ngono ya sarjana, nganggo SSMM ngono kae, tapi ternyata terlunta-lunta hidupnya, anaknya enggak ada yang berbakti, sakit aja di rumah sakit enggak ada yang nunggu, anaknya ditelepon enggak ada yang datang. Kenapa? Yaitu karena barokahnya dicabut oleh Allah Ta'ala gara-gara dia itu membuat kecewa orang tua. Kalau orang tua kecewa, maka Allah murka. Karena ridho Allah, kecintaan Allah itu sangat tergantung dari kecintaan dan ridhonya orang tua kita.
Nek antum bisa bikin orang tua senang dengan kita, maka Allah akan cinta dengan kita. Maka Allah akan menyuruh semua manusia untuk mencintai dia. Jadi gitu loh Pak. Allah itu nek seneng sama seorang hamba, Allah nyuruh Jibril untuk nyenengi hamba yang dia senangi. Maka Jibril nyuruh penduduk langit dan penduduk bumi untuk mencintai orang itu. Makanya ojo gumun kalau ada orang sing apik sama orang tuanya kemudian ditompo di muka bumi, rono rene dikromi, kemana-mana dimuliakan, diampirke monggo pinarak, munduk-munduk kabeh. Kenapa? Karena baktinya dia ke orang tua. Masya Allah, ini barokah luar biasa itu. Saking barokahnya, itu lagi mandang orang tua saja, itu hatinya dibikin hidup, terus dikasih pahala loh. Lagi mandang, lagi nyawang orang tua, itu sudah dapat pahala. Padahal namanya memandang, itu level berbakti yang paling rendah loh. Apalagi level di atasnya, gelem nyangoni, gelem mijiti, gelem ngancani, itu lebih besar lagi pahalanya. Kata Imam Suyuti, beliau mengatakan khamsatul asya' tajlul qulub wa nadhara bisawab. Ada 5 hal yang di situ bisa menghidupkan hati kita. Wa nadhara bisawab, lagi memandang saja sudah dinilai pahala. Apa itu? Pertama nadhar ila walidain, nonton atau mandang orang tua. Itu lagi level paling rendah sudah dapat pahala. Hati kita jadi hidup. Sik kaku, sik kemudian bunek-bunek ngono suruh datangi orang tua. Kemudian kita pandang wajah orang tua, bariku dipijiti, terus nyangoni. Mulai hati kita jadi fresh, sumpek-sumpeknya jadi hilang. Orang percaya ya praktekkan gitu ya. Yang kedua Pak, nadhar ila baitillah, nonton Ka'bah. Ya ada 5 tapi ini jangan kita kajilah kelamaan nanti poin nomor 1 kelamaan. Ya toh, nonton Ka'bah. Ini asli nonton Ka'bah asli orang gue nang HP, nang gambar ngono akeh Ka'bah nang dinding ya toh. Ini asli ngono lho. Preman separah apapun nek ngerti Ka'bah asli ngono biasanya nangis itu karena hatinya menghidup ya toh. Dan itu dapat pahala itu. Apalagi level di atasnya orang gur nonton tapi sholat ngedep Ka'bah apa tawaf, itu pahalanya tambah banyak, tambah besar. Hadirillah rahimakumullah. Jadi ini ya, yang pertama amalan yang mendatangkan berkah, keberkahan hidup, barokah ya, yaitu dengan selalu berbuat baik ke orang tua. Gimana pun caranya, mau hidup, mau mati, tetap harus berbuat baik. Ya, standarnya kita dihukumi durhaka. Itu ada keterangan dari Imam An-Nawawi. Beliau jelaskan orang itu dikatakan durhaka, standar paling minim itu kalau kelasnya aktivis-aktivis orang yang ngaji, itu dia tidak mendoakan orang tuanya ya selesai ba'da sholat, minimal ba'da sholat dia kok enggak mendoakan orang tuanya, dihukumi durhaka. Karena standar anak soleh, Nabi mengatakan waladun solihun yad'ulahu, anak soleh itu adalah anak yang mendoakan orang tua. Karena yang paling dibutuhkan orang tua, kondisi hidup atau sudah mati, itu adalah doa dari anak-anaknya. Makanya gelem mendoakan orang tua, itu hanya anak soleh. Nek anaknya enggak soleh, enggak mungkin mendoakan orang tua. Wong doa untuk diri sendiri aja enggak mau, apa mendoakan orang lain. Wis ora mungkin. Jangan tonton cah nom-nom kae, sik rambutnya dipilok-pilok ora tau salat ngono kuwi. Aja meneh kok mendoakan orang tua, doa untuk diri sendiri lho, ora pernah wong iki kae. Lha nek runyar-runyur pacaran, kledreng-kledreng koyo ngono kae. Nek wong tuane mati kuwi gedon banget kuwi. Duwe anakan koyo ngono gedon banget. Karena yang dibutuhkan orang tua kalau sudah di alam kubur itu doa dari anaknya. Dia mengharap muga-muga tole kae gelem ndongake. Ora bakal iso. Nek anak itu enggak pernah diajari, ya kok mau mendoakan kita. Dia memintakan ampun untuk diri sendiri, tobat atas dosa dia sendiri aja enggak bisa, apalagi memintakan ampun orang tua. Kuwi tangeh lamun ngono kuwi. Ya ta. Basa Jakartane kuwi tangeh lamun. Iki aku asline ke Jakarta lho kuwi. Ya ta. Yang nggur belajar basa Jawa ngono kuwi. Walaupun jenengan ra percaya jelas ngono kuwi. Ya ta. Wis tak perkirakan paling ra percaya nek kene Jakarta. Tadi ngobrol lho aku kuwi sepupuan karo Bu Fatia. Tanya Bu Fatia kowe wong Jakarta ya an. Ya ta. KTP ku ya Jakarta ya nggur ora tak pamer-pamerke ngono. Masalahe ra percaya jenengan misale tak tudoi ngono kuwi. Ya ta. Semua rahimakumullah, ini yang pertama ya, amalan yang mendatangkan keberkahan hidup. Yang kedua, ini amal yang mendatangkan barokah itu apa? Nikah. Nah, itu gampang banget itu. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan barokahnya nikah. Sampai orang itu kalau nikah doanya harus kita lakukan apa? Bukan tambah anak, bukan tambah sugih, enggak. Doanya apa? Barokallahu laka wa barokah alaika. Semoga Allah memberikan barokah atas pernikahanmu dan
barokah atas apa yang menimpamu. Apa bedanya? Kalau yang menimpa dirimu itu yang baik-baik. Nikah kan enek sik nyeneng-nyenengke. Itu menjadi keberkahan. Dengan nikah tambah sugih, nikah tambah seneng, nikah bisa menyalurkan syahwat dengan halal. Itu apa yang kita terima. Tapi barokah alaika, barokah yang menimpa atasmu itu nanti resiko-resiko dengan nikah. Nanti harus nafkahi. Makanya nikah itu ibadah yang paling lama, ibadah yang paling besar dan paling panjang. Barokahnya juga paling banyak. Coba sekarang ini, antum pengen ngecek ya barokahnya nikah. Lagek dari barokah rezeki saja. Dengan nikah itu langsung dibikin kaya. Kata Allah Ta'ala, iyakunu fuqara yugnikumullah. Nek kamu miskin langsung dibikin kaya. Tapi kalau nggak nikah mbok sugih tetap melarat. Olah, saya ngerti ada orang itu umurnya sudah 50 tahun, sawahnya, ladangnya kalau di kampung itu termasuk geng dewe no, pirang-pirang patok no. Sak patok itu paling tidak 3-4 ribu meter. Kalau di sana itu sugih banget itu. Ya toh, tanah per meter 1,5 juta, 2 juta coba sampai 8.000 antum bisa bayangkan nek dijual itu 10-an miliar lebih kuwi. Tapi gandeng jomblo urung duwe bojo kuwi nebaske loncang kemarin 17 juta. Kemudian jual apa itu wortel sampai 22 juta. Wis pokoknya angkanya itu 2 digit semuanya itu loh. Nebaske nek ora 13, 15, 17, 22 ngono-ngono kuwi. Tapi anehnya lah kok ya ora ndek apa-apa. Masalah ora ndek bojo, omah ya ndompleng ibunya, motor yang gue retek-retek gitu. Aku mikir itu duit itu menguapnya loh kemana? Kadang-kadang ketipu, beli akeh apa, ketipu. Kemudian beli motor diodel-odel modifikasi, panenan loncang 17 juta habis. Kemudian kadang-kadang touring-touring ngerti-ngerti sampai Bali, di sana kapusan lagi, hilang lagi, duitnya tuh menguapnya nggak jelas. Ya karena memang belum nikah. Nah, coba kalau nikah, antum lihat walaupun dia tuh nggak kerja toh, tapi sekali nikah langsung rezekinya Allah tambahkan, rezeki istrinya. Kemudian belum lagi barang-barang dia itu nek diangkut, sak truk ban dobel no paling ora. Sesasi ngono nikah. Nanti kan duwe kasur, duwe spring bed, duwe bed cover, duwe kompor, duwe lemari, terus tabung gas duwe kabeh no karena nikah kan efeknya dari begitu itu barangnya udah tukar banget belum kado-kado yang begitu banyak masya Allah terus kursi kemudian karpet itu jadi banyak anak saya nikah lagi 1 bulan aja itu barang-barang dikalkulasi mungkin ya sak truk ngono kuwi mesti punjul no kayak itu barokah dari pahala dari rezekinya antum ngerti dari pahalanya masya Allah Pak ini barokahnya nikah itu ya. Apapun yang dilakukan, yang kita lakukan, yang itu nilainya nggak ada pahalanya. Tapi kalau dilakukan orang yang sudah nikah, itu jadi pahala. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang dilarang saja, bahkan amalan yang sifatnya dosa besar sekalipun, itu kalau dilakukan suami ke istri, itu jadi pahala besar. Contoh. Namanya nongkrong, kemudian cekekean, ketawa ketiwi, nunggu merkuri, apa nang perapatan ngisor buk, untuk turu karo buk ngono kuwi nek ndek bojo turu ya karo buk kuwi mau to. Itu antum melihat, itu kalau semalaman cerita itu dilaknat Nabi loh. Nabi itu sangat benci ada orang yang ngobrol setelah Isya dan Nabi juga benci nek tidur sebelum Isya. Dalam hadis yang masyhur itu Nabi mengatakan gitu, karena Nabi yukrihu naum qabla Isya wa takallama ba'dahu. Nabi itu sangat benci orang yang tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Lah berarti bar Isya kok kan dosa ya kuwi mau baleke bar Isya ngobrol wae. Enggak, ada kecualinya. Apa itu? 3 ini yang diperbolehkan. Yang satu ya, itu adalah ikramul lidhaif, memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu ba'da Isya itu enggak boleh diusir. Ngerti adab ora? Barisa ini Nabi itu benci ngobrol barisa. Tapi nek tamu sudah datang itu enggak boleh ditolak. Dalilnya kayak Nabi Ibrahim itu bukan barisa, tamunya tengah malam bahkan itu tengah malam jam 12. Terus tamunya orang ngambah lemah loh kayak wong malaikat tok ya toh. Terus tamunya itu enggak dikenal, dodok-dodok pintu itu dibuka enggak kenal, langsung suruh masuk. Coba jenengan ibu-ibu jam 12 bengi ditotok-totok makhluk yang enggak ngambah lemah sama enggak kenal, kira-kira dibuka ke lawang mboten? Mesti semaput sih. Nek enggak gitu misalnya dia suruh masuk, kira-kira sambutannya gimana coba? Apa betul-betul disambut dengan nyaman, bahagia dengan penuh kesenangan apa malah curiga ngono wae?
Itu kalau Nabi Ibrahim, coba ceritanya Nabi Ibrahim ketika datang tamu tengah malam, idakhalu alaihi faqalu salama, langsung disuruh masuk, disambut dengan sukacita. Kemudian didatangkan di malam itu biijlin samin, dengan disembelihkan anak sapi yang gemuk, dimasakkan. Aku bayangke le nyembelih sik le jegal, kemudian le beteti, le bumboni ngono kuwi. Coba ada enggak ibu-ibu sini, tamu tengah malam kemudian belehke sapi, gegeden, belehke pitik ngono wae. Wis yakin ra mungkin kok nyekel pitik bengi-bengi ora wani kok ya to. Kemudian ngasih belehke, ngasih beteti, kemudian masakke. Tambah meneh sik nganyelke, disuguhke kemudian enggak dimakan. Wong malaikat kok suguh gule sapi ya tetap enggak dimakan loh. Tapi kita lihat itu ikromnya beliau itu loh. Nah itu maka khusus untuk memuliakan tamu itu perkara yang dibolehkan. Jadi walaupun ba'da isya jadi dilaknat tapi karena ada tamu boleh. Yang kedua Pak, munaqashatul ilm, karena diskusi ilmu. Nah itu boleh. Kayak pengajian kayak gini nih. Jadi ba'da isya enggak tidur karena pengajian. Nah itu boleh, termasuk pengecualian yang dibarokai. Yang ketiga Pak, kata Abu Bakar Al-Jazairi itu ada tuh di kitab Minhajul Qasidin, Minhajul Muslim itu bahwa bolehnya tidak tidur pada isya karena tiga tadi. Yang ketiga itu mula'abatuz zauj imra'atahu. Laki-laki yang kemudian gojek atau cerita-cerita dengan istrinya. Itu walaupun dilaknat jadi pahala karena ke istrinya. Coba kalau ngobrol sama orang lain, misalnya nongkrong begadang, itu termasuk lawun sia-sia. Yang itu kalau orang-orang ibadur rahman yang dicintai Allah, itu dia ciri-cirinya mesti kalau ada sesuatu yang lawun dia tinggalkan. Kalau orang itu Islamnya bagus, dia nggak mau kayak gitu Pak. Karena ukuran kualitas Islam seseorang itu dia meninggalkan hal yang sia-sia, model kayak gitu. Tapi kalau sama orang lain, nek wis nikah sama istrinya, itu walaupun gojek, walaupun cekikian, walaupun ngekek-ngekek semalam suntuk toh, itu nilainya pahala itu. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu mensyaratkan laki-laki nikah itu ya dikatakan ba'ah dan dia bisa menikah itu tidak hanya nafaqatuhum, menafkahi, atau yang kedua tarbiyatuhum, ya mentarbiyah, bimbing, atau menjadi qawam. Tapi ada tambahan, kata beliau itu mula'ibatuhum, bisa ngejak bercanda, wa yudhahikuhum, kemudian bisa bikin istrinya itu tertawa. Makanya jadi suami ki aja horor-horor, dibikin lucu ngono lho. Bojone ki ben seneng, ya to, ora tau banyol, ora tau nglucu, ya to, nek wong liya iso ngekek-ngekek mbesan ro bojone, pulatane ki njuntrut ae. Itu kayak gitu itu termasuk laki-laki yang dibenci Rasulullah loh itu. Karena laki-laki yang mulia itu dia bisa membuat istrinya bahagia, membuat istrinya senang. Maka membuat senang istri itu amal soleh. Nek misalnya bojo itu senang ditumbaske martabak ya tukokke. Ya to, luweh seneng meneh nek martabake le nukokke ning cedhek Masjidil Haram kono. Wah kuwi luwih seneng meneh ngono kuwi. Allah ya to. Dadi engko bonuse ya to, nang kono engko iso nonton Ka'bah, iso umroh sisan ngono kuwi. Tapi tujuan utamake nukokke martabak bojone di dekat Masjidil Haram ngono kuwi. Bojone seneng karena efek dari tuku martabak itu iso numpak pesawat, terus nanti tidur di hotel gitu-gitu ya to. Itu martabak paling mahal itu. 30 juta martabaknya itu. Ya to. Atifillah rahimahullah. Coba apa enggak barokah itu? Nabi ngatakan gini, contoh lagi ya. Nabi itu menjelaskan bahwa tertawa itu kalau banyak tertawa sampai terbahak-bahak itu mematikan hati. Nabi itu enggak pernah loh tertawa kok sampai terbahak-bahak. Nek senyum itu iya, tapi kemudian cokek-cokekan ngakak-ngakak itu dilaknat, itu dilarang, dibenci oleh Rasulullah. Nabi mengatakan la tuksiru dohak, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratu dohak tumitul qulub, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Kecuali ada kecualinya lagi. Apa itu? Ketika tertawanya suami ke istrinya, itu walaupun cekikian semalam suntuk toh, itu nilainya pahala coba. Masya Allah, jomene kok ngono kuwi, sampai melampiaskan syahwat atau nuruti hawa nafsunya toh. Tapi kalau ke istrinya, yang itu kalau dilakukan ke orang lain itu dosanya besar. Itu kalau dilakukan ke istrinya pahalane Masya Allah, gede sekali loh. Nabi itu mengatakan, nek pengen ngerti iki cah cilik-cilik iki ya toh aja
fokus-fokus ngono lho ya toh. Iki karena ilmu tak sampaikan iki. Ini penting ini karena ilmu dan menjelaskan barokahnya nikah. Itu kata Nabi sampai kamu itu ya dalam hadis kan gitu, wa fi butni ahadikum shadaqah. Termasuk kumpulnya kamu hubungan badan kamu dengan istrimu kata Nabi itu merupakan pahala yang sangat besar. Antum ngerti pahala ya hubungan suami istri ini? Itu Nabi mengatakan pahala itu besarnya sebanding dengan besarnya dosa zina. Zina itu dosanya gede biang atau Pak. Kalau laki-laki perempuan zina kondisi dia sudah muson, maka tobatnya nggak cukup istighfar. Kuwi kudune dirajam sampai mati kuwi, saking besarnya dosa. Nah itu nek kalau dilakukan ke istrinya, itu pahalanya gede sekali sebanding dengan itu. Itu ojo meneh kok jenengan mesti protes iki. Wong sahabat aja ngasih protes ke Nabi. Ya Rasul, ya itu Nabi sahabat itu nanyain. Kaifakan rajul tu'ti syahwatahu fahuwa shadaqah. Wahai Nabi, gimana ceritanya orang itu melampiaskan syahwat itu kan menuruti hawa nafsu dia toh itu. Bahasanya itu tu'ti syahwatahu. Dia itu melampiaskan syahwat dan nafsunya. Kok iso dinilai pahala sebesar itu? Pripun niku ceritane apa lara-larai? Nek basane mriki napa? Kronologine ngono apa piye? Ya apa kata Nabi? Ya kaifa idza wada'a fil haram. Nah, sekarang gini, piye? Pendapatmu nek misalnya laki-laki itu kepengin dan dia itu menyalurkan kepada perempuan yang haram, yang itu bukan istrinya. Ala dzalika wisrun. Kata Nabi, bukankah itu dosanya juga besar sekali? Sahabat mengatakan, iya. Wa kadzalika idza wada'a fil halal. Yang ngono kuwi, nek itu kemudian kamu salurkan kepada yang halal, itu pahalanya besarnya kayak gitu. Masya Allah itu Pak. Itu barokahnya nikah semuanya full dinilai pahala. Duit yang keluar untuk istrinya nilainya sedekah. Kemudian dia pulang ke istrinya dikasih pahala. Dia nggur nunggoni bojone lho, nggur nunggoni lho. Itu ada pahala khusus ya toh. Bahkan ketika istrinya cerewet itu salah satu cara suami diangkat derajatnya. Kata Umar bin Khattab itu ya. Itu salah satu cara seorang laki-laki diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itu sabar atas bawel dan cerewet istrinya itu. Umar itu semua manusia aja takut sampai setan aja loh takut sama dia. Enggak ada manusia yang ditakuti setan mengalahkan Umar. Lah kok diunen-unen dicereweti bojone. Ya tahu beliau itu sabar, tenang. Apa kata beliau? Innaha tabakhat ta'ami. Dia itu, ya tahu walaupun cerewetnya kayak ngono kayak itu yang memasakkan masakan untukku. Wa innaha ghassalat libasi. Dia yang mencucikan pakaianku. Wa innaha rada'at auladi. Dia juga yang menyusui anakku, yang melahirkan anakku. Wah, itu nek diganti liyane ora iso. Dan kita tidak akan hina dengan dicereweti istrinya itu. Ya toh, emangnya laki-laki terjatuh martabatnya karena dicereweti bojone. Seperti enggak di depan umum ya toh ngono ngarep wong akeh dunen-duneni sik lanang itu menjatuhkan memang. Tapi andai kata dia sabar, itu sik jatuh kira-kira sik laki-laki apa sik perempuan. Misalnya ada laki-laki awake bodhe kok tatonan preman 10 ya di guasak pisan jengkang kabeh. Lah kok bojone wis cilik ngono kuwi. Mungkin bojone watuk aja iso mencelat tapi dia kok wani munen-nuneni kira-kira oh ya, itu yang terangkat derajatnya si laki-laki yang dibentak-bentak istrinya atau istrinya yang terangkat derajatnya karena berani bentak-bentak suaminya. Enggak usah dijawab itu. Itu suami langsung terangkat derajatnya itu. Bahkan saya pernah dengar tausiahnya Gus Bahak itu di salah satu cuplikan video itu. Ya, orang mukmin itu kabeh untuk pahala, termasuk bojo galak. Apa hikmahnya bojo galak? Beliau mengatakan ada 2 hikmah bojo galak. Pertama, suaminya aman, tidak akan selingkuh karena wedi karo bojone yang galak. Yang kedua, istrinya juga tidak akan diselingkuhi laki-laki nakal. Karena laki-laki hidung belang itu, dia selingkuh itu hanya kepada perempuan-perempuan yang gemulai, yang itu genit, cuek. Nah, kalau perempuan galak, itu laki-laki aja sudah merinding dia ngerti dia kata dia ngono kuwi ini enggak tahu orang nganggo dalil kuwi tapi ya ada benernya juga itu. Ya, makanya ada hikmahnya itu ya. Cuma rahimahullah. Jadi ini yang kedua, barokah yang besar Allah letakkan yang kedua adalah pada nikah. Yang ketiga, amalan yang mendatangkan berkah yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memakai pakaian ketakwaan. Kalau di kitabnya disebutkan ya labisut taqwa, ya, selalu memakai pakaian ketakwaan. Takwa itu apa? Yang menjadikan barokah itu. Jadi gini Pak, takwa itu kan sudah ngetren, para mubalik sudah sering menjelaskan. Tapi saya nukilkan salah satu keterangan sahabat Nabi, namanya Ibnu Abbas.
Beliau mengatakan takwa itu sederhana sekali. Beliau mengatakan takwa itu aslinya uripe lurus, lempeng, ora neko-neko, ora kokean hal-hal yang menyusahkan diri sendiri. Pokoknya ora neko-neko, terus lurus-lurus saja sesuai perintah. Beliau mengatakan gini, ya at-taqwa ayyuta wa la yu'sa. Namanya takwa itu kamu nurut, kemudian tidak maksiat, ayuskar wala yukfar, kamu syukur atas nikmat-nikmat disyukuri, kemudian kamu tidak kufur terhadap nikmat itu, kemudian kamu sabar karena musibah-musibahnya, kemudian ayuskar wala yunsa, kamu selalu dzikir, ingat Allah dan tidak lupa. Nah itu, coba antum praktekkan itu. Ya toh, wis pokoknya rasa neko-neko, rasa aneh-aneh, kayak mbah-mbah kita dulu itu loh, Pak. Jangan bandingkan mbah-mbah kita. Contoh kalau di kampung saya itu, seumuran ibu saya, sekitar 80-an tahun itu yang masih hidup, rata-rata, itu orang-orang yang seumuran seleting dengan ibu itu atau mbah saya itu, itu urip hidupnya itu betul-betul barokah, ya toh? Karena lempeng-lempeng, orang-orang dulu itu loh, mbah-mbah kita, omahe gede-gede, ya toh? Nyambut gawe ini, ora pati ngoyo, ora rekoso, kemudian mereka mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan alat, anaknya okeh-okeh, ya toh, antum lihat mbah-mbah kita itu seleting ya, ibu saya itu, ibu anaknya 10, istri saya anak ke-7 dari 10 itu, kemudian saudaranya lagi anaknya 12, ada tetangganya lagi anaknya 13, bahkan ada loh tetangga itu anaknya 16, betul-betul loh, urip kabeh, ya toh, itu ya keurus kabeh. Lah sekarang nyambut gawe durunge masak goleng komeng kalang kabut kayak gitu itu berangkat sebelum subuh anak yang nggur siji ngono iku tok ngenes banget ya toh itu mati kok ya sik ndek utang padahal mbah-mbah kita itu mati ninggali poman ninggali warisan begitu banyak anak 12 saja keurus kabeh padahal orang sekarang loh Pak itu kerja itu semuanya sudah dibantu alat nyuci loh, sekarang nyemplung ke kotaan kayak didudul nanti ngopiok dewe, murus dewe, kemudian ngeringkit dewe, nanti tinggal jemur aja kadang-kadang, ya toh, wes gak perlu jemur langsung garing dewe, bahkan ada sekarang alat langsung nyeteliko dewe, dimasukin ke mesin fotokopi keluar mulipis wis wangi wis lempitan, ya toh, bahkan nek gak sempet masih laundry, masak ya ora masak lho karek ketik dudul HP, nanti datang sendiri, paketan datang apa datang. Lalu misalnya masak nasi wis karek nganclupke dandang setrum, itu nek basa Jawane magic jar, apa magic com itu bahasa Inggrisnya dandang setrum kuwi. Itu antum lihat sekarang, wis nanti mateng jeglek dhewe lho kayak gitu. Kaya ngono kok ya utangnya oke coba. Ini toh antum melihat ini barokahnya orang-orang dulu itu begitu. Ini untuk contoh loh, mereka itu orang ngoyo. Nah, sekarang ini nggur pengen nipis ke HP ngutang, pengen ngambak ke TV ngutang, pengen mutih ke kulit ngutang, pengen ngelurus ke rambut ngutang, pengen numpuk omah ngutang, pokoknya nggur ngutang ae. Akhirnya hidupnya itu jadi terlunta-lunta. Berantakan, nggak pernah bahagia, goyok-goyok debt collector terus itu, ya toh. Akhirnya wanen sebelum waktunya, karena kalau laki-laki kok berubah sebelum waktu umur 40 tahun itu kemungkinannya cuma 2, nera tekanan batin karena daya utang ya gimau, karena bojo galak gimau, itu. Semua rahimahullah, jadi itu ya. Yang ketiga, antum kalau merasakan betul. Lihat orang-orang yang hidupnya itu sak madya, ora neko-neko, itu rata-rata itu nanti bahagia, enak ya toh. Waktu untuk keluarga cukup, duwe masalah apa yang ngerti-ngerti jadi digampangke oleh Allah Taala. Masalah berat itu kan karena belum ketemu jawabannya. Lah kalau orang bertakwa setiap punya masalah, langsung Allah yang ngasih jawaban loh, ya toh. Ya ja'al mim ba'di amrihi yusra. Semua masalahnya dibikin gampang oleh Allah Taala. Kemudian kalau punya problem langsung ada solusi. Dalam ayatnya kan gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian dapatnya rezeki itu dari jalur yang tidak disangka-sangka. Maksudnya apa? Rezeki itu Pak di tangan Allah. Itu para ulama mentafsirkan rezeki yang enggak disangka-sangka. Itu rezeki itu jangan dianggap hanya hasil usaha antum lewat tangan antum, enggak gitu. Rezeki lewat hasil usaha antum itu prosentasenya itu adalah enggak ada 10%. Karena rezeki kata Syekh Muhammad Al-Fadl itu ada 2, makasib sama mawahib. Makasib itu yang kita usahakan, kerja,
dari usaha-usaha, hitungan matematik itu makasib namanya. Itu paling 10%. Tapi mawahib, rezeki yang sifatnya anugerah dari Allah Ta'ala yang tidak disangka-sangka itu justru yang paling dominan, 90% itu. Dan rezeki tidak mesti di tangan kita, kan rezeki itu di tangan Allah. Bisa jadi rezeki kita lewat tangan orang lain. Qadarullah, ini insya Allah saya selasa umroh itu ya rata-rata bukan dari rezeki dari hasil usaha saya 4 kali atau berapa kali itu rata-rata ya. Aku kelingan bayarnya sekali tok dulu itu, ya toh. Itu artinya mudah bagi Allah Taala wis, ya toh. Antum praktekkan aja. Ini bukan berarti ngoklaim ini bertakwa, ini tadi kebetulan kita menjelaskan kok ya qadarullah dapat anugerah besok dimudahkan berangkat padahal nggak bayar, ya toh. Itu kan contoh gitu loh maksudnya. Antum juga saya yakin sering merasakan itu. Sepenting antum nggak melanggar, nggak berbuat dosa, uripe lempeng-lempeng dapat. Saya itu pernah cerita, ya ada bude itu dia kerja ke Jakarta. Ya, kemudian saking lugunya itu ketemu majikannya, alhamdulillah bagus itu ya. Itu majikannya oke banget itu. Kemudian dia cuman nanyain, nanti saya kerjanya apa? Juragan, itu, pokoknya kamu itu tugasnya dijelaskan aja. Tugas-tugas kamu itu nyuci, ngepel, ini ada 6 poin, pokoknya itu. Nah, kemudian kamu yang nggak boleh ini disebutkan itu dok. Dan dia komitmen dengan itu, wong desa gitu, ya toh. Akhirnya juragannya saking senengnya karena lugunya, nurutnya, gitu ya. Akhirnya pas juragannya umroh, itu dia mikir kok nek umroh kuwi kene ngejak anak sik biasanya anak itu repot ngono ki sik ngurusi bude kuwi akhirnya bude tukokke tiket sisan bajing umrah nggih ngono. Wah, seneng buat itu untuk anugerah itu. Nek gajinya nek dikalkulasi saat itu enggak sampai 1 juta. Lah kok diumrohke saat itu umrohnya itu sudah 22 juta. Kuwi nek dikalkulasi gaji kuwi berapa tahun kuwi? Gaji lebih dari 22 bulan. Terus ya toh rezeki yang enggak disangka-sangka lagi. Anaknya tuku sepatu, bapaknya pulang dari Singapura, saking sugihnya itu tuku sepatu ning Singapura. Dadi bapake dinggo ra cocok. Bocah iku lho ra seneng ngono kuwi. Mah sendal koyo sepatu elek koyo ngene iki. Wah, sepatu ke Singapura elek jarene. Akhirnya sama juragannya, ini bude anaknya yang di kampung umur berapa? Ya seumuran ini ngono. Ini sepatunya nanti untuk anaknya saja ya. Wah, alhamdulillah. Aku nek nukokke kuwi, nek dikalkulasi ku ya gaji 3 bulan. Wis ngono-ngono kuwi lho, Pak. Nah, sama ini saya bayangkan kalau antum itu bertakwa pada Allah Taala. Takwa kan jalani perintah, kemudian meninggalkan larangan. Wes antum jalani itu aja. Memang tugas kita di dunia itu aslinya kon ibadah, jalani perintah, meninggalkan dosa. Dosa itu kalau ditinggal ya ibadah, menjalankan perintah ya ibadah. Itu dijamin, Pak, rezeki kita itu. Itu maksudnya rezeki yang enggak disangka-sangka itu gitu. Masalahnya kata-kata yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu jarang didetailkan, paling yang enggak disangka-sangka ki piye ngono kuwi tok dilewati. Atifillah rahimakumullah. Ini yang ke berapa itu? Ketiga ya, keempat ya. Ya, amal yang mendatangkan berkah. Nah, kemudian yang keempat, amalan yang mendatangkan keberkahan hidup. Yang keempat adalah ketika satu kampung atau kita menguatkan keimanan pada Allah. Itu dalilnya laukana ahlul qura amanu wattaqu. Kalau satu penduduk mereka beriman kepada Allah, pokoknya iman itu ya sejalankan ibadah perintah, ya la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah buka barokah dari langit dan bumi. Sepenting satu penduduk itu, rata-rata penduduk itu beriman. Saya punya teman itu, Pak. Ini contoh, biar gampang. Kalau teori-teori itu susah, tapi kalau dikasih contoh itu gampang. Saya punya teman itu kuliah di Mauritania. Pokoknya 8 tahun dia kuliahnya di daerah-daerah negara miskin. Awalnya di Sudan, setahun terus pindah lagi di daerah Maroko, terus pindah lagi di Mauritania. Pokoknya negara-negara miskin gitu. Wong ireng-ireng, ya toh. Akhwatnya juga ireng-ireng. Saking irengnya tuh rambutnya sama kulitnya sama. Ireng tenan. Wis kaya irengnya kaya cat itu loh, kayak ini ya, kayak tutup ini. Ireng iki kulitnya nek irengnya kita tuh ora enek amut-amute, ireng itu betul-betul kaya cagak tripod ngene iki ya toh. Itu masih kulitnya rambutnya gitu. Tapi anehnya, Masya Allah, dia selama 8 tahun di negeri itu enggak pernah dengar ada kasus bunuh diri, enggak dengar ada kasus perceraian, kudune Pak, kudune. Ya,
negara yang paling bahagia karena tercukupi semua fasilitas itu Eropa, itu Amerika, Taiwan, Hong Kong atau mana itu Korea, itu negara-negara maju, Jepang. Tapi antum cek negara yang paling banyak bunuh diri, negara yang paling banyak angka perceraian itu ternyata negara-negara kayak gitu itu. Nek dipikir kurang apa loh, fasilitas mobil-mobil mewah, fasilitas serba komplit, tapi kok kemudian hidupnya malah banyak yang stres, banyak yang bunuh diri. Sampai di Jepang itu dibikin lokalisasi bunuh diri. Ini betul-betul terjadi ini. Saya punya teman ngaji yang dia kerja kok di sana. Sekarang sudah balik. Itu dia cerita, saya kerja di sana 2 tahun baru pulang itu. Itu cari masjid aja jauh banget, Pak. Nah, terus di situ ada lokalisasi bunuh diri tenan. Karena dulu bunuh diri itu mecer-mecer kemana-mana. Ada yang nabrak sepur, ada yang terjun, ada yang gantung macam-macam. Tapi kemudian sama pemerintah Jepang dibikin lokalisasi. Ya, di situ alat-alat bunuh dirinya sudah disiapi semua, komplit. Bayar itu. Ya, saking banyaknya yang daftar dibikin jadwal bunuh diri. Pagi, siang, sore, sip-sipan itu. Saking banyaknya. Masya Allah. Kok aneh gitu loh. Sementara kalau di negeri-negeri yang ngenes itu tadi, tapi karena di situ negeri muslim, coba antum cek di Mauritania, kemudian Tanzania, di negeri-negeri muslim itu, ya walaupun hitam-hitam, keriting-keriting, ya toh, tapi ternyata malah letak keberkahan di situ. Antum lihat Arab gitu aja, coba rata-rata penduduknya ya di negeri-negeri Islam itu, walaupun di sana belum mengerjakan semua syariat, tapi kebanyakan syariat dilakukan di situ kan. Seorang rata-rata perempuannya pakai cadar, walaupun sekarang sudah rusak. Kemarin Halloween juga Arab ikut-ikutan Halloween itu. Tapi kan masih rodok mending dibanding negeri yang lain. Itu coba antum cek. Kabeh dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Enggak ada orang Arab kok rekoso nyambut gawe, bar subuh nyambut gawe. Enggak ada. Orang Arab tuh bar subuh turu. Saya pernah 1 bulan itu full backpacker itu di Saudi itu. Orang duwe hotel, orang duwe apa-apa turune ya nang masjid-masjid, barang titip ke loker, madang melu antri wong-wong sik melarat-melarat itu, mana itu sik antrian gratis itu di antrian-antrian gitu, engko golek mutawif ngono kuwi, engko mampir nang hotel ya toh, dijak makan gitu itu wis ngalami ngono kuwi ya toh. Bahagia sih, tapi ya rekoso nek ngejak keluarga rekoso, tapi nek dhewe itu bahagia itu. Atifillah rahimahullah. Jadi ini yang pengen saya sampaikan, selama kita ngamati betul, selama 35 hari di situ itu rata-rata kebiasaan wong Arab itu baru subuh turu, terus barasar, enggak ada ceritanya barasar kok nyambut gawe. Barasar ki nggur kledreng, shopping, ngojak bojone, jajan ning ndi malam, padha dolan-dolan tok. Nyambut gawe ki engko jam-jam 10 kliti-kliti, ya lagi ini adzan, salat. Bar salat ku turu dilit mangkat nyambut gawe meneh. Ngono ki sugih kabeh, enggak ada wong Arab kok melarat. Ya toh, kemudian ra ndek mobil, wong sik pengangguran loh, tetap ndek mobil dan digaji. Ya toh UMR-nya itu 2.000 real. 2.000 real ki nang Indonesia wis 8 juta, itu bisa membayar TKW-nya Indonesia loh kuwi. Ya toh, apalagi 2.000 real itu kemudian semuanya gratis. Antum nek misalnya digaji 2.000 real, 8 juta tetep entek. Angkat ke bojone, nggo bayar pajak, nggo bayar listrik, nggo bayar sekolah, bayar rumah sakit. Bayar apa-apa, neng kono rumah sakit gratis, sekolah gratis, kemudian listrik gratis, ngasih tol loh, gratis tol itu. Walaupun nggak ada tulisannya tol, tapi semua jalan kelasnya tol. Mekah Madinah ke wombo halus lurus, gratis. Atifillah rahimahullah. Jadi itu antum melihat barokahnya itu enggak. Padahal dipikir penghasilannya dari mana tuh mereka ini? Pertanian yang enggak ada. Memang ada pertanian yang Arab? Apa ada nandur sawi loncang di situ? Kemudian kaitan peternakan, ada peternak bebek, ternak lele, ternak entok, ternak kelinci, enggak ada. Paling ternak kambing sama unta ngono kuwi. Hasil perkebunan, kebun apa sana? Jambu enggak ada. Kebun itu ya kurma paling. Tapi antum melihat coba barokahnya itu, enggak ada orang miskin. Nikah langsung tanggung negara. Aku ora ngelingi ngisi nang kene ora wis pindah nang Arab meneh. Gandeng di WA kon ngisi ra sido aku. Semua rahimahullah. Itu ya, letak keberkahan yang ke-5 itu adalah ketika penduduknya itu beriman pada Allah Ta'ala. Itu barokah dari situ tanda kelihatan. Tapi ini makna barokah yang lebih dalam lagi gini.
Orang itu kalau beriman pada Allah Ta'ala, semuanya dinilai kebaikan, dinilai amal soleh. Itu makanya barokahnya di situ. Orang beriman, apapun yang dia lakukan dinilai pahala. Dia ngasih istrinya dinilai pahala, dia ngetokin duit, coba antum lihat, semua duit yang keluar karena dia beriman pada Allah Ta'ala, duit yang dikeluarkan orang mukmin itu semuanya full dinilai pahala. Coba dia umroh, dia beli baju untuk dirinya sendiri, itu aja sedekah loh Pak, namanya kifayah. Antum jajan untuk diri sendiri karena dia beriman pada Allah Ta'ala, nanti jajan untuk menguatkan fisik dalam ibadah, itu jajannya dinilai sedekah loh, namanya kifayah. Kalau dia itu ngasih tetangganya, padahal nggak sumbangan, tapi karena tetangganya itu mungkin lahiran atau pernikahan, kemudian kita ngamplopi sendiri, itu sedekah, namanya muru'ah, untuk kewibawaan. Kalau masyarakat memang orang umum nggak keluar itu, mereka juga keluar duit loh Pak. Orang umum juga ngetoki duit untuk sosial, untuk beli baju, untuk beli apa-apa. Orang umum juga nikah, orang umum juga melakukan apa yang dilakukan orang mukmin, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Sementara orang mukmin dapatnya pahala kabeh itu. Coba orang mukmin kerjanya orang mukmin sama-sama jam 8 berangkat, pulangnya jam 4 sore, itu orang mukmin kerja itu dinilai ibadah luar biasa loh. Bahkan ada dosa yang rontoknya itu bukan dengan tobat atau istighfar, tapi pertentangannya seorang laki-laki dalam rangka mencari maisah sehingga dia kemudian dapatnya duit dikasihkan ke istrinya, langsung rontok dosanya. Ada hadisnya loh itu. Bahkan matinya suami ketika kerja karena dia beriman pada Allah Ta'ala. Ning yang kerja orang beriman. Nek enggak beriman walaupun kerja ngono, walaupun kecelakaan kerja ya mati ya biasa, enggak ada nilai apa-apa. Tapi kalau orang beriman kerja, nilainya itu loh sabilillah. Ada 4 keluarnya laki-laki yang sabilillah, keluar perang. Kedua keluar ketika haji dan umroh. Yang ketiga keluar laki-laki ketika mencari nafkah. Sabilillah itu. Sama yang keempat keluarnya ngaji kayak gini nih. Semuanya pakai dalil, ini tak sebut ke kabeh kok malah ra cukup waktunya. Contohnya ya, Nabi mengatakan gitu. Man kharaja fi talabul ilmi, siapa yang keluar dalam rangka ngaji, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka status dia sabilillah. Mati dalam keadaan di jalan Allah dan diridhoi Allah Ta'ala. Berapa enak itu. Pokoknya semua yang dilakukan orang mukmin, pahala kabeh itu. Meleknya pahala, tidurnya pahala, sampai dia mereka nepati janji. Enggak nepati janji saja. Kalau orang beriman loh, itu enggak nepati janji saja dapat pahala. Misalnya jenengan janji, Pak engko sore yo, sing ngisi cah Blumbang iki wong tang mangu kono adoh lho. Teko yo, ya wis janji kuwi. Lah kok ora teko karena mboke ngomong le kowe aja ngaji. Si mbok pengen nonton sinetron, tolong kancani yo. Antum ngancani mboke, kemudian melanggar janji tidak ngaji. Dosa mboten? Orang beriman itu, dia ngerti kayak gitu itu nilainya pahala juga ngancani mboke. Itu walaupun enggak nepati janji tetap dapat pahala. Pahala berbakti ke orang tua. Tapi kalau orang itu nggak punya iman, ojo mereka kok nepati janji. Ojo mereka kok nggak nepati janji. Nepati janji loh tetap dosa. Misalnya ada perempuan di booking 1 juta. Sewengi ya nduk 1 juta. Terus dia tuh nggak nepati janji, wis nggawa duwite, nggawa duit haram no kuwi. Nek misalnya dia nepati janji, di booking kok nepati janji, dosa ndak? Jelas dosa. Kencanan nanti sore ya, kita kencan kumpul Pak Daisak ya. Gaple nang ngene Pak D ngono ya toh. Nah itu walaupun nepati janji loh tetap dosa. Niate arep judi. Masyaallah. Makanya orang kalau beriman tuh pahala-pahala terus, tapi kalau orang tuh enggak punya iman, enek dosa terus. Aja mereka melakukan dosa, ngelakoni kebaikan loh. Tetap dosa. Masyaallah ini, Pak. 1 jam ini pengajian aja suwe-suwe Pak. Antum tinggal pulang deket iki aku sih ahli sih aduh ini. Nanti lain waktu kita lanjutkan ada 12 amalan yang mendatangkan keberkahan menurut dalil-dalil ini baru separuhnya. Itu da'wana alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.